Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-28 dari 60 topik. Sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi. Bagian keempat. Pemeriksaan persidangan tipikor. Proses persidangan perkara tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan yang bersifat khusus, berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di setiap ibu kota kabupaten atau kota. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur, 1. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. 3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan. 4. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan dibahas sekilas tentang gambaran umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari struktur organisasinya, Pengadilan Tipikor terdiri atas unsur pimpinan, unsur hakim, dan unsur panitera. Unsur pimpinan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Jabatan ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor dirangkap Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal tertentu, ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi kepada wakil ketua. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan kriteria 1. Tindak pidana korupsi. 2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau 3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim yang bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim karir dan hakim ad hoc. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2, hakim karir adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan oleh Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan definisi hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini, Undang-Undang Pengadilan Tipikor, sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim karir diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara. Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak penetapan majelis hakim. Jumlah hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 orang hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Dalam hal jumlah majelis hakim adalah 5 orang, maka komposisinya adalah 3 orang hakim karir dan 2 orang hakim ad hoc. Apabila jumlah majelis hakim 3 orang, maka komposisinya adalah 2 orang hakim karir dan 1 orang hakim ad hoc. Dalam hal pengadilan tindak pidana korupsi tidak tersedia hakim ad hoc yang mempunyai keahlian yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta hakim ad hoc pada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum pengadilan tinggi lainnya. Keberadaan hakim ad hoc dalam perkara tipikor sangat diperlukan. Selain karena kompleksitas tindak pidana korupsi, keberadaan hakim ad hoc juga didasari pada ide dasar untuk memberikan penguatan kinerja pengadilan tindak pidana korupsi yang selama ini dianggap cenderung tidak bersih karena praktik mafia peradilan. Namun sangat disayangkan, kehadiran hakim ad hoc yang dimaksudkan untuk memperkuat kinerja pengadilan tindak pidana korupsi diperlemah
dengan ketentuan pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing, atau ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara, kasus demi kasus. Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengan adanya ketentuan tersebut, hal ini justru berpotensi untuk menyuburkan pelemahan terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Hukum acara pidana yang digunakan dalam pengadilan tipikor pada prinsipnya mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pertanyaan yang muncul adalah, hukum acara pidana mana yang berlaku? Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Di lain pihak, menurut pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan apabila Undang-Undang Pengadilan Tipikor mengatur hal yang sifatnya khusus, maka akan diberlakukan kekhususan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam proses persidangan, tahap pembuktian, semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari kerja, terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Untuk pemeriksaan tingkat banding, diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Sedangkan untuk pemeriksaan tingkat kasasi, tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Itulah materi topik ke-28 tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.